Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menyampaikan materi tentang perkembangan dalam konteks psikologi dan pendidikan serta mendeskripsikan konsep perkembangan. Sebelumnya, materi selanjutnya kami akan memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Tasirul Lailul Amani dan di sebelah kanan saya ada Vida Bayutrisna dan di sebelah kiri saya ada Bilal Dirian Pangestu. Konsep pengembangan dalam konteks psikologi pendidikan. Konsep psikologi, etimologi, dan terminologi. Psikologi pengembangan adalah ilmu yang mempelajari tingkah laku individu dalam perkembangannya dan latar belakang yang mempengaruhinya. Etimologi digunakan sebagai kerangka acuan untuk memahami perubahan tingkah laku manusia sesuai perubahan waktu atau zaman. Terminologi, ilmu yang mempelajari perilaku manusia atau tingkah laku manusia. Dinamika perilaku manusia dalam perspektif psikologi. Dinamika perilaku manusia adalah sekumpulan perilaku yang dimiliki oleh manusia dan dipengaruhi oleh adat, sikap, nilai, etika, kekuasaan, persuasi, dan genetika. Perkembangan diartikan sebagai suatu proses yang dialami oleh setiap individu yang bersifat kualitatif dan berhubungan dengan kematangan seorang bila ditinjau dari perubahan progresif dan sistematif dalam dirinya. Perkembangan sebagai cabang psikologi. Istilah yang berkaitan dengan pengembangan, development, pertumbuhan atau growth, kematangan atau maturation, belajar atau learning, latihan atau exercise. Pengertian psikologi perkembangan. Psikologi perkembangan adalah ilmu yang mempelajari tingkah laku individu dalam perkembangannya dan latar belakang yang mempengaruhinya. Menurut beberapa ahli, ada beberapa psikologi perkembangan. 1. Periodisasi yang berdasarkan biologis. Hal ini didasarkan pada keadaan atau proses biologis tertentu. Pembagian Aristoteles sebagai berikut. Fase pertama dibatasi oleh pergantian gigi, yakni anak kecil usia 0-7 tahun. Fase kedua dan ketiga ditandai dengan mulai bekerjanya kelenjar kelamin, yakni anak sekolah usia 7-14 tahun dan anak remaja usia 14-21 tahun. 2. Periodisasi yang berdasarkan psikologis. Pertama, dari lahir sampai masa trots atau kegoncangan. Pertama, yakni kanak-kanak awal. Trots pertama sampai kedua, masa keserasian atau bersekolah. Trots kedua sampai akhir remaja adalah masa kematangan. Ketiga, periodisasi yang berdasarkan didaktis. Pada hal ini mencakup sepanjang hidup manusia sesuai dengan hakikat perkembangan manusia yang berlangsung sejak konsepsi sampai mati. Manfaat psikologi perkembangan bagi penyelenggaraan pendidikan. Dengan mempelajari psikologi, orang akan mengetahui fakta-fakta dan prinsip-prinsip mengenai tingkah laku manusia. Aspek-aspek perkembangan peserta didik yang berimplikasi terhadap proses pendidikan. 1. Implikasi perkembangan biologis dan perseptual secara fisik. Proses ini mencakup perubahan-perubahan dalam tubuh individu seperti pertumbuhan otak, otot, sistem syaraf tulang, hormon, organ-organ, dan lain-lain. Termasuk juga kemampuan fisik seperti penglihatan, kekuatan otot, dan lain-lain. 2. Implikasi perkembangan intelektual. Proses perkembangan intelektual melibatkan perubahan kemampuan dan pola pikir, kemahiran berbahasa, dan cara individu memperoleh pengetahuan dari lingkungannya. 3. Implikasi perkembangan bahasa. Tidak hanya sebagai alat komunikasi, bahasa erat kaitannya dengan perkembangan pikiran individu, seperti kemampuan membentuk pengertian, menyusun pendapat, dan menarik kesimpulan. 4. Implikasi perkembangan kreativitas.
Kreativitas merupakan suatu aktivitas otak yang terorganisasikan, komprehensif, dan imajinatif yang tinggi. 5. Implikasi perkembangan sosial. Manusia menurut pembawaannya adalah makhluk sosial. Sejak dilahirkan, bayi sudah termasuk ke dalam masyarakat kecil yang disebut keluarga. Ketika kecil, mulanya anak-anak hanya mempunyai hak saja. Di dalam rumah tangga, ia mempunyai hak untuk dipelihara dan dilindungi oleh orang tuanya. Namun lama-kelamaan, keadaan itu berubah. Keenam, implikasi perkembangan emosional. Emosi merupakan keadaan pada diri seseorang yang disertai warna efektif, baik pada tingkat lemah maupun pada tingkat yang luas. Contoh tentang pengaruh-pengaruh emosi terhadap perilaku individu dalam pembelajaran diantaranya adalah 1. Memperkuat dan melemahkan semangat apabila timbul rasa senang atau kecewa atas hasil belajar yang dicapai. 2. Menghambat konsentrasi belajar apabila sedang mengalami ketegangan emosi. 3. Mengganggu penyesuaian sosial apabila terjadi rasa cemburu dan iri hati. 4. Suasana emosional yang dialami individu semasa kecilnya akan mempengaruhi sikapnya di kemudian hari.